terhadap Drian kah atau mungkin untuk si Kiboy juga? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Yes. Dan Dia kuat banget. Dan satu lagi, apakah Araki Hoshi di sini? Kemarin kalau kita lihat 2 kali Fanny di ban. Akan ada kesempatan nggak sih untuk Onyx Esports juga bisa memainkan dari Fanny sendiri? kemungkinan Your besar team Araki is Hoshi akan banning. melepas Fanny. Tapi concernnya satu, mereka harusnya sudah mempersiapkan dari metode untuk penangkapan Fanny itu tersebut. Sedangkan di sisi kiri, dengan respect dari seorang Clay, kita tahu Clay-nya, betul. YP-nya sudah diamankan. It is Link in Albert despair. nomor Your 1. team is picking. Nathan. Dan memang dari kemarin Nathan ini selalu menjadi masalah. Selalu menjadi salah satu penentu bahkan di match pertama tadi. Betul. Nathan penentu kemenangan EVOS Legends Professor. Iya, bahkan ini bisa menjadi Your unik team sekali is kalau picking. misalkan melihat dari Araki Hoshi yang tidak diberikan Varsha juga. Yves juga kali ini benar-benar hero high ground-nya dibuang. Dan sementara itu Jauhead terbuka untuk Pin. Ingat, ini Jauhead untuk Your Pin loh. team is picking. Oke. Jauh head untuk Pipin. Pipin. Dan juga bahkan memilih arah Lunox bukan Matilda. Karena di sini adalah concernnya ketika adanya Matilda yang bisa dipick oleh tim Onyx Esports, ini bisa dikontes balik. Ini bakal bisa ditabrak. Dan dengan adanya Lunox di first pick, ini bisa mengurangi chance mereka untuk memaksa ke arah Esmeralda, ke arah Setuju. hero-hero yang tebal dan mungkin bisa saja digunakan oleh cewek di arah Gold Lane. Iya, atau bahkan untuk Boots sendiri Ya. untuk mengantisipasi Boots-nya ketika mulai aktif di mid late game. Ya, Ya, dan 2 pick kali ini Onyx Esports, Pak, kita terlihat junglernya bisa masuk sana sampai ke Kaja. Hero yang dipakai di game yang Your pertama bersama team dengan is picking. Matilda. Kaja Drian kah ini? gak. Kaja cewek gak sih? Kaja Bisa cewek. berubah-berubah. Kalau Entah menurut kenapa ini masih Santai. fleksibel banget sih. Kayak Matilda bisa juga diamankan oleh Kiboy tentunya sebagai roamer. Dengan favor roam item yang sekarang emang udah bener-bener on point banget. Tapi untuk Araki Hoshi dengan melihat Kaja dan juga udah ada Matilda, otomatis ini metode pick off dari Onyx Esports cukup berbahaya. Apalagi udah ada 2 target lockdown yang bisa langsung secure point kill dan setidaknya memberikan sedikit flicker secara gratis dengan guided wing. Oke, tapi kali ini bukan hanya itu aja. Pick ketiga ini sangat menentukan dari Araki Hoshi. Apakah untuk seorang Bangsin diamankan terlebih dahulu? Apakah surprise attack yang untuk Bangsin? Karena kalau aku lihat di sini surprise attack itu sekarang udah mulai 2 orang. Albert kah? Bangsin kah? Atau Benedetta? Atau Benedetta? Dan Benedetta ini juga bisa diamankan oleh seorang Your R7 team is Esmeralda. banning. Kemungkinan besar ini adalah Esmeralda dari seorang Bangsin. Bangsin, iya itu dia. Kemungkinan besar ya. 3 kali ketika di leg yang kedua, Ya. waktu ini back to regular season ya. Kita ngomongin soal regular season, Araki Hoshi ketika bertemu dengan Onyx Esports itu memainkan Esmeralda 3 game berturut-turut. Yes. Dan itu benar-benar Esmeralda yang menurutku sendiri bahkan untuk memenangkan landing phase melawan tamusnya cewek saat itu bahkan dia bisa memenangkan 1v1 situation. Padahal harusnya Esmeralda yang dalam tekanan ketika bertemu dengan Tamus. Oke, tapi Esmeralda juga sempat memang dimainkan oleh Araki Hoshi untuk first pick-nya. Iya, Bahkan first pick. mereka berani untuk menggunakannya untuk first pick, tapi didapatkan di pick yang ketiga, Banding Face, Araki Hoshi. Terlihat sudah bahwa side lane seharusnya menjadi target untuk Araki Hoshi sekarang. Oh, Your Lilia team dulu is mid lanernya. banning. Biar Esmeraldanya tidak begitu sulit ketika mulai jump in ke bagian tengah, apalagi udah nggak ada kontes naturalnya. Lunox diambil, lalu Lilia di ban. Ini bakal jadi free Esmeralda. Ini bisa jadi game Esmeralda lebih tepatnya. Karena kontes-kontes pick hero-nya itu udah dibuang. Kayak Varsha itu udah dibuang oleh teman-teman dari Onyx Esports terlebih dahulu. Lunox. Lunox itu Lunox diamankan udah bahkan. Bahkan Lunox Diamankan ya. sama teman-teman Araki Hoshi. Itu dia, Lunox-nya diamankan. That's why kenapa mereka mau maksa karena Lunox di first pick awal. Tapi Lilia Your dengan team hero is Willy dan banning. ternyata hero dari seorang Bangsin sudah diamankan. Karena mungkin melihat dari Onyx Esports masih melihat ini flexible pick. Oke, emang dengan persentase win rate yang cukup tinggi dari Bangsin, ini bisa jadi untuk seorang Bangsin Esmeralda. Ingat, R7 bisa menggunakan hero pool yang cukup banyak. Betul. Dia bisa menggunakan seorang Esmeralda pun, bahkan Benedetta pun, atau hero-hero vector apapun dia bisa gunakan, Oppo. Oke, dan Araki Hoshi akan target dulu ke arah dari Boots-nya atau masih akan dibiarkan juga karena memang cukup luas ya untuk pool dari Boots sendiri. Sulit banget untuk bisa ditargetkan. Dan kalau terlihat bahwa mid laner Lilia tadi yang sudah di-ban, satu lagi yang bisa mengacaukan apakah akan ada mid laner yang masuk ke sana dari banningnya. Bane, Your Bane, team Jungle, is Jungle. banning. Oh, I see. Ini Lilia Ben. Ini bakal banyak hero close combat dari tim Araki Hoshi. Hero Mili akan muncul lagi nih Profesor KB. Ya, Kemungkinan besar. Ada kemungkinan bahkan kita bisa saja melihat Alucard di sini walaupun udah ada Kaja dan Pakito, tapi kita tahu sendiri bahwa durability yang dimainkan sama Alucard ini emang benar-benar sangat tinggi dan itu sempat dimunculkan juga dari Albert. Lancelot udah di ban, Link di ban, Lancelot di ban, Hayabusa juga udah di ban. Berapa hero dari Albert juga udah mulai hilang dan
Apakah akan ada Aulus di sini? Kalau misalkan emang mau close hero combat. Oh, Aulus Racing! Akankah bertanding seperti kata Profesor KB yang terhormat? Atau bahkan di sisi lain, Balmun masih terbuka dengan sangat bebas. Ranger? Granger, Granger, Israel, boss, tapi ya. untuk pick yang keempat, menurut aku akan berada ke arah junglernya yaitu YSS. Dan lengkap banget pasukan ya, kalau bisa lihat-lihat ya. Selamat makan. Itu enggak yang sebelah kanan? Tolong. Coba yang sebelah kanan agak menggeser sedikit. Nah, biar lebih rapet maksudnya. Biar frame-nya ngepas Mas gitu. Mas Maipan. Kuncen Onyx Angels. Penjaganya ya. Iya, kuncen. Itu garis depannya. Kuncinya, iya. Makanya. Oke, 2 pick terakhir untuk Onyx Esports. Belum terlihat ada hero yang cukup tebal sebenarnya. Jadi ini bisa memainkan untuk strategi dari pick off sendiri bagi Onyx Esports. Jadi mereka bisa mengagetkan dari Araki Hoshi dengan adanya Divine Judgment juga. Dan level 4 pastinya akan menjadi suatu momen untuk Onyx Esports kalau mereka mau mulai untuk melakukan roaming kemanapun mereka ingin pergi. Dan hero untuk boot sebentar lagi akan kita lihat di sini. Yuzong akan dipakaikah untuk menangkap ke sisi belakang berhadapan di Shin. Oh, Tapi Popol. suara Popol Kupas sudah ada. Ghost Laner. Sempat kepikiran soal Popol CW. dan bahkan ini hampir single target semua. Sementara itu langsung ada Yuzong juga. Hero teamfight yang begitu banyak dan kaya akan area of effect dari Onyx Esports ini. Mereka akan mengandalkan Popol Kupas sebagai dealing damage dealer dan bahkan Kaja sebagai satu pick overnya. Jangan lupa, Popol Kupa, CEO dari PT Bongkar Turret Sejahtera. Bongkar Turret Sejahtera. Popol and Kupa kali ini kembali ke desa Land of Dawn. Akankah merontakkan, menghilangkan semua turret yang ada? Tapi ternyata ini cowoknya harusnya R7 sih. Iya, cowok R7 ini. Yes. Kayaknya bakal kelihatan banget. Cowok Dan Esmeralda R7. bakal ada di tangan Bang Sin. Dan sebentar itu Jauhead. Ya, ini klasik banget. Lunox tentunya di tangan Clay dan juga Jauhead di tangan Pipin serta Pipin. Yishunshin. Oke, Sobat Mobile Legends, seluruh brother mas dimanapun kalian berada, ini adalah pertempuran Royal Derby. Ingat, ini pertempuran raja. Dari segala raja dengan Raja Langit. Betul. Yang dimana kedua belah pihak memiliki keuntungan di upper bracket dan bahkan masih memantapkan diri di posisi seperti ini. Gue setuju banget, dan ini secara draft picknya gue lebih suka ke arah Araki Hoshi. Ya, Oke. mereka lebih apa ya? Lebih lengkap. Lebih merata aja ya. Betul. Lebih lengkap, lebih balance, dan bahkan untuk dari segi late game-nya mereka punya Yishunshin. Jangan lupa bahwa Yishunshin makin late game makin lebih mengerikan, dan sekarang udah menjadi assassin juga. War X bisa jadi pilihan utama. Yes, Makanya benar banget. kita akan melihat bagaimana nanti pola permainan juga dari Araki Hoshi. Selamat datang di Royal Derby. Pertempuran para raja langsung saja. Ini dia di desa Land of Dawn. Bersama dengan Ranger Mas, KB, dan juga Opung Wawa. Wah, langsung saja kita melihat inilah dia game pertama dari Best of 5 series. Tapi jangan lupa kalau kalian lagi nobar, lagi mabar terus lapar, pakai kode promo playoff MPL ID XGrab untuk 70%. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke, sudah lama tidak nge-cast dengan seorang Profesor KB dan duo emas is back kali ini. Melihat Albert menggunakan Yushin. Kali ini rotasi dari bottom lane. Masih mencoba dilakukan gagging. Akankah terjadi first blood? Masih ada satu buff flicker dan masih bertahan di arah bottom lane. Tidak ada first blood tentunya untuk menit pertama kali ini karena masih terlalu jauh juga di arah bottom lane. Kalau mau diving kayaknya bakal jadi malapetaka sendiri bagi seorang Kibo dan juga cewek. Sementara di sisi lain ini dia cewek dengan Popol Kupanya. Dia mencoba untuk bermain agresif dan bahkan lihat dari emblemnya. Dia pengen nambahin dari total item 12%. Oh, R7 mencoba melakukan freeze lane terhadap seorang boost, tapi Vayne bersama dengan Albert melihat batang hidungnya. Langsung mundur ke arah belakang. Boost memilih dengan sabar. 3 player udah standby in position. R7 mengganggu perbandingan level dan bahkan Drian mencoba untuk membantu pergerakan di arah top lane. Boost masih selamat maupun freeze lane. Ketinggalan sedikit personanya, tapi ternyata di arah bottom lane Bang Sin masih menjadi target utama. Iya, target operasi early game yang sangat amat objektif di arah gold lane. Mungkin ingin mengincar ke arah objektif dari gold silver terlebih dahulu. Bang Sin kali ini 1v3 situation. Apakah bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu? Suns bakal mendapatkan first blood di depan sana dan Bang Sin harus tumbang di arah gold lane. First blood didapatkan oleh tim dari Onyx Esports. Araki Hoshi terkaget-terkejut terheran-heran. Flicker pun masih cooldown. Masih lama karena mereka benar-benar ngepres ke arah satu buah gold lane. Aku udah bilang, di sini ada 2 orang yang akan dalam masalah. Boots dan juga Bang Sin. Sebelum game ini mulai, aku sudah lihat ke arah sana karena 2 orang yang cukup mencolok. Bahkan Albert langsung menggunakan sebuah keuntungannya mendapatkan turtle dan ini salah satu keputusan yang mahal. Dia tarik ulur ketika darah turtle setengah, Profesor. Iya, dan ini bakal langsung dilanjutkan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Coba untuk mengamankan objektif terlebih dahulu. Secure karena turtle. Aduh, retribution mungkin bakal nyata, tapi Boots langsung dengan Black Dragon Form-nya. Turtle diamankan saja oleh Sans. Ancaman di setengah darah di depan sana mungkin bakal tumbang dan ternyata
malah Clay-nya juga yang harus hilang. Dua dimakan oleh Onyx Esports. Early game yang berat untuk Raja, bahkan dia bottom lane Bangsin tersolo kill. The Wave Dragon telah keluar. Keyboy is coming. Cycle Eagle membuat seorang Rian tetap bertahan. R7 belum berhasil mendapatkan keuntungan, tapi dengan source kill yang banyak, dengan banyaknya hilang poin, keuntungan bahkan hampir 2000 opung. Wow, what happened? Ya, dari Arkehosi mereka berusaha untuk membuat suatu agresi, tapi Onyx Esports mereka mulai membaca juga dengan adanya Divine Judgment yang dibuka tadi oleh Kaja sendiri, membuat pemain dari Arkehosi harus melakukan divide. Almost Clay. Kali ini masih Dewi Fortuna di pundaknya. Sedangkan Sin masih sedikit demi sedikit. PYN dengan miss flicker yang dilakukan, dia masih harus menunggu cooldown dan bahkan level 4 baru didapatkan PYN. Di sisi lain, para pemain dari tim Onyx Esports mereka coba untuk menahan. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru meskipun early game di tangan mereka. Yes, tapi langsung ada ejector mungkin dibalik dengan Divine Judgment. Kali ini pinnya bakal dikejar. Suns-nya langsung menggunakan Retribution dan bahkan satu jab-nya untuk melakukan eksekusi dengan cepat. Clay dalam ancaman mencoba untuk mundur, tapi dia masih punya Order of Brilliance. Dan kali ini 1v1 situation lagi. Bangsin di arah bottom lane dalam ancaman dikejar sama Suns. Suns punya double jab. 1 dan 2 nggak ada yang kena ternyata. Oh, bukan hanya tinggal itu saja. Keyboy. Sayangnya Suns masih terlalu jauh, tapi objektif gaming yang dilakukan menimbulkan sebuah hasil yang maksimal. Di arah bottom lane, lihat, mencoba untuk bertahan di arah top lane, bahkan boost mengisap darah dari seorang Albert. Tuan muda Albert kali ini nggak bisa sembarangan. Dengan item yang dia miliki, sang tuan muda Albert belum bisa menumbangkan sang Boots Gaming. Alright, Keyboy kali ini juga coba untuk setup terlebih dahulu. Apakah bakal ada satu penculikan dari R7 karena di sini ada ejector, ada The Way of Dragon. Siapapun yang terkena dua skill ini pasti bakal gampang banget untuk menunjukkan, apalagi ada Clay di depan sana. udah terlihat. Cycle keluar, langsung ada satu guiding wadah, bahkan R7 tidak dikomitisasi, memilih untuk mundur terlebih dahulu karena ada sebuah turtle. 4 player RKOC sepertinya akan berkumpul dan melakukan teamfight. Ini adalah keuntungan untuk tim Onyx Esports yang memiliki boots dengan sebuah naganya. Bahkan di depan sana, saat membuat VN harus pulang dengan flickernya. Albert berhasil mendapatkan satu bapar pemban. No! Purple Buff dicuri oleh seorang Sans dengan retribusi yang luar biasa. Albert kali ini harus mengakui seorang Sans benar-benar mencuri dan Clay harus hilang. Almost is never enough. Keyboy masih mau lebih. Guiding wadah cycle yang dikeluarkan membuat Clay masih harus hilang. Keyboy flickernya membuat para pemain dari tim Arkeosi tergocek. Dan bahkan gak ada zoning out karena turtle, padahal di sana retribution sudah digunakan. 6-0 sekarang poin killnya ditambah Clay. Makin buruk di sini. 2 kali tumbang dan Bangsin di arah bottom lane, dia sendirian mencoba untuk bertahan, tapi gak bisa kah? Yes, gak bisa. Dia tertancap tombak dari Popol and Kupa. Bangsin mas down di bottom lane. Bahkan dari tim Arkeosi, salah satu objektif gaming mereka terhadap seorang Boots masih terlalu kuat. Masih belum mendapatkan keuntungan. 7 poin kill di menit yang kelima. Ini bisa menjadi bencana kecil, Opung Wawa. Yes, bagaimana perlindungan dari Keyboy sendiri tadi memastikan bahwa dia mendapatkan poin kill juga. Dan War X untuk Suns-nya, kita sandingkan War X juga sama-sama masih dengan War X-nya, tapi Suns dia jauh lebih aktif, dia selalu nge-backupin teman-teman yang lain, terutama untuk arah dari cewek yang berada di Golden. Ya, aku lihat, kita lihat Suns ini udah nggak menjadi satu buah farmingan, tapi ternyata Albert tuan muda Albert harus tumbang dengan burn-nya. Masih ada regen, membuat seorang Dian hampir saja berhasil mendapatkan keuntungan lebih. Suns udah nggak mode farming lagi. Suns mode teamfight. Lihat yang dilakukan. Mencoba untuk melakukan satu buah invasi kembali di mana Bangsin berada, Profesor. Iya, ini benar-benar bakal dicari di mana Sin berada. Di mirror juga yang dilakukan oleh cewek. Dia menghindari teamfight yang ada. Di mana Turtle Land, dia malah menghindari hal tersebut. Dan kali ini, apakah akan ada gencatan perang dari Arkeosi karena Boots dia di arah bottom lane sendirian. No. Mereka kalau memaksa tim Fajar bottom lane ini akan menjadi satu buah hal yang sedikit rugi. Kenapa? Melihat adanya Boots dengan sebuah Black Dragon transformnya yang bakal bisa membuat dia bertahan dengan 3 versus 1 sekalipun. Karena Petrify yang dia miliki dan bahkan Turtle udah bakal muncul ke Land of Dawn. Ke desa Land of Dawn, Turtle akan muncul. Dan kalau mereka komit terhadap seorang Boots, ini akan menjadi bencana. Petrify, The Wealth Dragon, dan bahkan Dark ini dikeluarkan membuat semua komit terhadap Boots yang survive. Dibalikan keadaannya, SF akan coba dilihat apakah PYN gak bisa mempertahankan seorang SF di depan sana. PN harus tumbang. Oh my god, Jaden from Bogor pun harus dipukul mundur. Meanwhile di tengah sana, cewek bakal coba ditumbangin, masih bisa bertahan. Bangsin Israel masih mau dengan flickernya, membuat 1 poin tambahan untuk Arkeosi. Pecah telur di arah tengah.
akhirnya mendapatkan 1 poin kill yang cukup mahal ke arah seorang cewek gold laner yang dari tadi farming bahkan tidak terhentikan. Tapi kali ini di sisi lain, dengan body retribution yang sudah digunakan oleh seorang Albert Suns, langsung mencoba untuk mengamankan objektif yang ketiga kalinya. Dan Turtle dapat lagi kali ini untuk teman-teman Onyx Esports. Udah, aku bilang itu bakal rugi banget dia memasang ke arah seorang bus. Dan tidak tumbang. Dan tidak tumbang, tidak pakai naga. Kita pakai naga. Itu yang mahalnya, Opung. Guiding win. Guiding will save the day. Meanwhile, dari top lane, Bos masih mau lebih. Tuan muda Albert akan mencari belah dan bahkan hantaman benda tumpul. Albert mencoba untuk bertahan tapi ternyata tidak bisa. Tuan muda Albert harus tumbang di arah top lane. Membuat Araki Hoshi kehilangan poin kembali. PY di depan sana, Drian dan on point, membuat pelikan dari seorang PN gak bisa bertahan lagi. Ini lumayan bencana. Lumayan bencana kalau kata Ranger Mas, dan bahkan ini cukup mahal bagi teman-teman Araki Hoshi harus hilang 8 menit. Padahal Araki Hoshi paling jarang hilang central turretnya. Dan Araki Hoshi paling kuat untuk menahan turret. Di depan sana Keyboy dipukul kembali. Bang Sin tidak bisa menahan turretnya kembali. Langsung direlakan begitu saja. Diikhlaskan keberadaan dari turretnya Opung Wawa. Iya, ini Onyx Esports mereka benar-benar menjelma menjadi sesuatu yang berbeda. Dan ini dia untuk Samsung #Battle Challenge dimenangkan oleh Onyx nih. Oke, kali ini kalau hadap Multazam yaitu Kang Mas Wawa. Ya kan, KB Ranger Mas Wawa. Pas banget pakai batik lagi Kang Mas Wawa. Kali ini kembali lagi di desa Land of Dawn. Yes, dan inilah dia tadi pemenang dari Samsung #Battle Challenge, Goni. Ini suaranya kayak gue Goni. Nggak cocok kalau saya sama kamu, nggak cocok. Oh, enggak, oke. Nggak cocok. Oke, yang itu yang laki kita baru cocok tentunya. Benar. Dan tapi R7 masih bertahan dari ganking yang dilakukan. Ini menjadi hard game sekali untuk R7 di sisi offlanernya. Bahkan PN, kalau dia terpick off lagi ini akan menjadi dengan 11 detik Bapak Lot yang terhormat bahkan muncul menuju ke arah belakang. Kalau yang menjadi pilihan, Audibilius maka PN terpick off. Bukan hanya itu saja, Lord terpop up. Selamat datang Bapak Lot terhormat di desa Land of Dawn. Dan bahkan apakah ini akan menjadi split push juga bagi R7 karena dia stay on the top lane. Lordnya udah mulai hadir, Boots udah di depan sana, Drian bakal menghadang, tentunya masih ada Divine Judgment dan Flicker yang ready. Sementara di sisi lain, cewek muncul di bagian map. Apakah bakal coba untuk di pick off terlebih dahulu? Tapi di sana Keyboy dan Drian membayang-bayangi hal yang dilakukan oleh teman-teman Araki Hoshi. Usir begitu saja, ada Cycling Eagle membawa Drian dan bahkan nyangkut dari Driannya mencoba untuk mendapatkan satu, tentunya Keyboy. Apakah bakal dapetin momentum kali ini? R7 tertinggal di depan sana, Baitam Kupa, Shunpo, dan bakal terpick off begitu saja dari R7 yang terkena Ring of Order. Boot di arah depan terkena ejector dan bakalan langsung di disengage aja sama teman-teman Araki Hoshi. Oh my god, menzoningisasi. Lihat yang dilakukan seorang Bus dengan naganya membuat pemain dari tim Araki Hoshi harus mundur sedikit. Local strike, jab, bahkan PYN harus mundur terlebih dahulu. Damage yang diberikan sakit. Retribution flow di tapi Yasin kali masih diselamatkan. Tidak bisa terlalu lama, harus hilang begitu saja. Motis akan banget ke double kill. Looking for safe, kill from Sun. Di depan sana Sin mencoba untuk bertahan. Bus dengan satu buah hantaman ke tanah. Wata membuat seorang cewek bebas dari top lane. Tergigit, flicker dilakukan kembali untuk menyelamatkan diri. Tapi Police Harmon, cewek masih mau lebih. Lihat, Popolain Kupa, one more situation. Siang-siang, aduh mereka nih kali ini malam-malam pasang keramik. Cewek masih coba bertahan, tapi Kiba is coming. Tapi ternyata buying time untuk Lord yang terhormat kali ini 14-1 di menit yang ke-10. Dan kali ini bakal jadi buruk karena apa? Karena ingat, ini satu lagi gold yang diamankan oleh teman-teman Onyx Esports. Makin lebih kaya lagi, 8,5k gold difference semua. Ya, dari item dari Pakito, Sansha kalau kita lihat tadi jabnya begitu sakit dengan knockout strike-nya. Satu buah Bloodlust X, ada anti Kuiras juga. Jadi dia sudah juga bisa menerima damage physical yang akan diberikan oleh Chow bersama dengan Yi Sun Shin ya. Oh, wow. Apakah akan Radiant Armor di sini? Nah, Radiant juga sangat Radiant oke sih, buat ada lawan Lunox, Esmeralda. ada Esmeralda, ini bakal kuat banget itu dari Boots. Dan dia masih ada Petrify untuk 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena ini Petrify-nya bakal benar-benar dipakai untuk di arah Mahal. top lane. Ini Petrify-nya bakal dia amankan di arah top lane. Queen Swing. Araki Hoshi adalah salah satu tim yang sangat-sangat kuat untuk defense. Bakal langsung lihat saja di depan sana Sans yang membuka badannya sama dengan seorang Keyboy. Sudah tak menjadi pilihan, tapi di depan sana Bus terambil. Bus masih coba bertahan dan di depan sana Bus harus hilang. Meninggalkan satu buah kenangan di arah top lane. Satu buah turret harus pecah juga. Araki Hoshi double kill didapatkan. Looking for shutdown. 3 harus hilang. Bahkan di arah top lane sana Sam coba dipukul mundur oleh seorang Baksin yang dimana Araki Hoshi berhasil menetralisir serangan. Dan ini dia yang mungkin akhirnya saya lihat di
menggeret Lord ke arah turret tengah. Dan itu yang selalu dilakukan Profesor KB ketika kita ranked. Kalau lagi lose condition lebih tepatnya, ketika Lordnya diambil oleh musuhnya itu kalau bisa benar-benar dengan cara hal tersebut. Dan bahkan ada ejector juga kali ini. Finn mencoba mendapatkan satu Drian bakal langsung kembali Stalker, begitu saja kill didapatkan oleh Albert, tapi Sun sendiri depan sana langsung ada Wave Dragon mendapatkan momentum daripada seorang Arseven di shutdown Sunsnya, dan ini menjadi 5-man down bagi Onyx Esports. Onyx Esports kali ini terporak-poranda. Holsey, snowball yang dilakukan 6 poin kill dan bahkan kehilangan satu buah turret yang mahal. Central turret dari tim Onyx Esports. Objektif game dan bahkan cewek berhasil mendapatkan 9.000 gold. Tentunya ini players gold by living by Mandiri. Lalu dibantu juga ada Suns sebagai pemain yang kedua juga, tapi Albert sudah mulai menyusul dengan Yisan Shinya. Dan bahkan tadi untuk tim fightnya Onyx harus berhati-hati ketika mereka coba untuk langsung naik ke atas. Arkehosi mereka udah siap dengan segala plan mereka. Udah siap untuk ngepanis Onyx Esports dan itulah yang terjadi. Memang satu inhibitor pecah tapi goldnya dari selisih 7 ribuan tinggal berapa sekarang? Tinggal 2.400. Yes. Ini langsung di courting saja dengan dapat poin yang cukup banyak dan bahkan shutdown-nya yang mahal ya. Mahal banget. Shutdown yang mahal. 5-man down dan itu lihat semuanya udah pada tumbang satu demi satu dari Onyx Esports. Gak cuma cewek yang tumbang 2 kali, tapi teman-temannya udah pada tumbang 1 kali. Dan ini bakal jadi buruk banget untuk setup teamfight sekarang. Finn bakal dapetin ejector karena cewek itu mahal banget. Dan ceweknya mungkin bakal langsung tumbang. Black Dragon mobil satu daripada seorang boots, sampai Tripa dapetin 2. Dan bakal harus tumbang di shutdown oleh seorang Drian. Targetnya yang cukup mahal, tapi di depan sana Sunsnya juga harus hilang. Boots versus everybody. Apakah dia masih bisa survive? Melawan 2, melawan 3, melawan 4 bahkan. Bootsnya bakal dikejar. Langsung terkena 1 Case Assault dan harus hilang. 3 dari Onyx Esports. Oh my god, ini bencana kecil untuk tim Onyx Esports. Melihat Halbert terambil, tapi ternyata ini akan menjadi satu buah turret again. Turret yang mahal. Bakal coba dipasang untuk sampai inhibitor, tapi untungnya dengan adanya cewek dan juga Suns yang akan hidup kembali, ini akan jadi turret satu aja. Arkehosi hanya dikasih satu hadiah untuk mulai terkejar. 4 turret telah diamankan. Buff bahkan Suns udah diinvasi. Bahkan di Darkening dengan cukup cepat buat seorang Clay berasa satu buah purple buff. Dan ingat ini 20 detik sebelum Lord yang kedua. Yes, dan mari kita lihat untuk replay by Samsung Galaxy A series di mana ejector yang sangat pas dilakukan oleh Finn tadi, yang pada akhirnya memang di sini RRQ mereka ngebalikin semuanya dari sana. Dari bootsnya dia sudah buka Black Dragon Form, tapi terlalu cepat juga untuk menjadi wujud manusia. Oh, bukan hanya itu. Seperti kata Profesor KB yang terhormat, kita lihat di sini Dr. Handes KB udah ada satu buah Bapak Lord yang muncul di desa Land of Dawn lagi. Tapi Bapak Lord kali ini lebih kekar, lebih perkasa, lebih gagah dan menantang di garis depan. Ini udah di enhance ya, apalagi ini udah mulai memasuki menit krusial. Menit 15, Keyboy juga nggak boleh di pick off asal-asalan. Bakal kuat banget Tifannya. Ingat ada Lunox bakal coba untuk play Dragon Form terlebih dahulu. Apakah bakal menghadirkan pergerakan di depan sudah tidak bisa. Petrified juga sudah digunakan T-nya. Apakah dia masih bisa survive? Ternyata masih bisa mundur dan harus ditumbangkan begitu saja. Tapi digunakan oleh Drian, sama-sama hilang mid lanernya. Keyboy apakah masih bisa menghalau pergerakan dari Bang Sin? Bang Sin mencoba untuk bertahan. One pit situation, tapi dia mencoba untuk mengeluarkan Volley Star. Keyboy harus ditumbangkan karena depan dari Bang Sin masih survive. Masih Bang Sin di depan sana dan kehilangan momentum dan bahkan double. Tersisa satu player dari tim Onyx Esports, Arkehosi mendapatkan terbuka dengan sangat bebas. Arkehosi dengan sangat cepat membalikan keadaan menuju ke arah base. Apa yang terjadi? Cewek dan flicker sama ball dan wipe. Arkehosi take the game. What a epic comeback from Arkehosi. Yes. Epic comeback yang sangat berkelas. Tadi udah kita bisa sempat lihat 14-1. Poinnya awal 14-1 langsung 5-man down. 12 menit leading. 12 menit leading. Langsung dibalikan dengan cepat. Satu momen saja. Dan itu benar-benar langsung dari VYN. Kekalahan pertama Onyx Esports. Yes. Dipecah